Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadam Afif Nagli dengan nomor BP 210038. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama ialah syarat-syarat sebuah sistem. Syarat-syarat yang harus dimiliki oleh suatu sistem yaitu sistem harus dibentuk oleh menyelesaikan suatu tujuan. Elemen sistem harus mempunyai rencana yang ditetapkan. Ketiga, adanya hubungan di antara elemen sistem. Keempat, unsur dari proses, yaitu arus informasi, energi, dan material lebih penting daripada elemen sistem. Adapun komponen-komponen sistem, yang pertama blok masukan. Input mewakili dua data yang masuk ke dalam sistem informasi. Input di sini termasuk metode-metode dan media yang digunakan menangkap data yang akan dimasukkan yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar. Kedua, blok model terdiri dari kombinasi prosedur, logika, dan model matematik yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan. Ketiga, blok teknologi digunakan untuk menerima masukan, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan. Keempat, blok basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya, tersimpan di perangkat keras komputer. Yang ketiga, klasifikasi sistem. Sistem dapat diklasifikasikan melalui beberapa sudut pandang, di antaranya. Pertama, sistem diklasifikasikan sebagai sistem abstrak dan sistem fisik. Adalah sistem yang tidak tampak secara fisik, sedangkan sistem fisik merupakan sistem yang ada secara fisik. Yang kedua, sistem diklasifikasikan sebagai sistem alamiah dan sistem buatan manusia adalah sistem yang terjadi melalui proses alam, tidak dibuat oleh manusia. Yang ketiga, sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertentu dan sistem tak tentu. Sistem tertentu beroperasi dengan tingkah laku yang sudah diprediksi. Interaksi di antara bagian-bagian yang dapat diprediksi, sehingga output dari sistem dapat diramalkan. Sistem tak tentu adalah sistem yang kondisi masa depannya tidak dapat diprediksi karena mengandung unsur probabilitas. Sistem diklasifikasikan sebagai sistem tertutup dan terbuka. Sistem tertutup merupakan sistem yang tidak berhubungan dan tidak terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Secara teoritis, sistem tertutup ini ada, tetapi kenyataannya tidak ada. Sistem yang benar-benar tertutup, tetapi yang ada hanya secara relatif tertutup, tetapi tidak benar-benar tertutup. Sistem terbuka adalah sistem yang berhubungan dan terpengaruh dengan lingkungan luarnya. Sistem ini menerima input dan menghasilkan output untuk lingkungan luar atau subsistem yang lainnya. Selanjutnya, karakteristik sistem. Suatu sistem mempunyai karakteristik tertentu, yaitu komponen sistem. Sistem terdiri dari sejumlah komponen yang saling berinteraksi, bekerja sama, membentuk kesatuan. Komponen-komponen atau elemen-elemen sistem dapat berupa suatu subsistem atau bagian-bagian dari sistem. Setiap subsistem mempunyai sifat-sifat dari sistem untuk menjalankan suatu fungsi tertentu dan mempengaruhi proses sistem secara keseluruhan. Kedua, batas sistem. Batas sistem merupakan daerah yang membatasi antara suatu sistem dengan sistem yang lainnya atau dengan lingkungan luar. Batas sistem ini memungkinkan sistem dipandang sebagai suatu kesatuan. Batas suatu sistem menunjukkan ruang lingkup dari sistem tersebut. Ketiga, lingkungan luar sistem. Lingkungan luar sistem dari suatu sistem adalah apapun di luar batas dari sistem yang mempengaruhi operasi sistem. Lingkungan luar sistem dapat bersifat menguntungkan maupun merugikan. Lingkungan yang menguntungkan harus tetap dijaga dan dipelihara karena merupakan energi dari sistem. Sedangkan lingkungan luar yang merugikan harus ditahan dan dikendalikan karena jika tidak akan mengganggu kelangsungan sistem. Keempat, interface merupakan media penghubung antara satu subsistem dengan subsistem lainnya. Interface ini
memungkinkan satu subsistem untuk mengalirkan sumber daya ke subsistem lainnya. Selanjutnya input, merupakan energi yang dimasukkan ke dalam sistem. Input dapat berupa maintenance input dan sinyal input. Maintenance input adalah energi yang dimasukkan supaya sistem tersebut dapat beroperasi. Sinyal input adalah energi yang diproses untuk menghasilkan output. Output merupakan hasil dari energi yang diolah dan diklasifikasikan menjadi output yang berguna dan sisa pembuangan. Output dapat menjadi input untuk subsistem yang lain. Selanjutnya, pengolahan sistem. Suatu sistem mempunyai bagian pengelola yang akan merubah masukan menjadi keluaran. Selanjutnya, sasaran sistem. Suatu sistem mempunyai tujuan atau goal atau sasaran objektif. Sasaran dari sistem menentukan input yang dibutuhkan dan output yang akan dihasilkan. Materi selanjutnya yang mempengaruhi kualitas informasi. Kualitas informasi ini sangat dipengaruhi oleh 3 hal pokok, diantaranya yaitu pertama, akurasi. Akurasi adalah sebuah informasi yang harus akurat, karena dari sumber informasi hingga penerimaan informasi, kemungkinan banyak yang terjadi gangguan yang dapat mengubah atau merusak informasi tersebut. Yang kedua, tepat waktu. Informasi yang dihasilkan dari suatu proses pengolahan data, datangnya tidak boleh terlambat. Informasi yang datang terlambat tidak akan mempunyai nilai yang baik, karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Ketiga, relevansi. Informasi dikatakan berkualitas jika relevan bagi pemakainya. Hal ini berarti bahwa informasi tersebut harus bermanfaat bagi pemakainya. Relevansi bagi tiap orang berbeda. Berikutnya, tujuan manajemen informasi. Tujuan manajemen dalam informasi yaitu pertama, mendapatkan data secara akurat dan konsisten. Kedua, menghasilkan informasi yang berguna dari data mentah. Ketiga, menyimpan informasi dengan aman dan dapat diakses selama masa manfaatnya. Keempat, mendukung komunikasi dan membuat keputusan secara efektif. Sekian dari hasil presentasi saya kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.